Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan data untuk uji P berpasangan. Langkah pertama kita buka aplikasi program SPSS, maka tampilannya akan seperti ini. Kita perkecil terlebih dahulu. Oke. Nah, uji T berpasangan ini merupakan pengujian hipotesis yang dilakukan untuk menguji apakah rata-rata dari kelompok sampel yang sama memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak. Nah, dasar pengambilan keputusannya yaitu yang pertama, jika nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Dan sebaliknya, jika nilai signifikansi besar dari 0,05, maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Jadi kita ke contoh soal. Seorang peneliti ingin melihat peningkatan hasil baca siswa dengan menggunakan metode pembelajaran X. Lalu ia melakukan penelitian terhadap 12 orang siswa dengan ujian sebagai berikut, yaitu pretestnya ada 12 sampel dan post-testnya 12 sampel. Pretest ini sama dengan sebelum melakukan penelitian, sedangkan post-test ini adalah sesudah melakukan penelitian. Langsung saja kita pindahkan ke datanya ke program SPS. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bagian langkah-langkah uji T berpasangan ini, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah data nilai pretest dan post-test ini tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, jika normal, maka terpenuhi syaratnya. Jika tidak terpenuhi syarat untuk T berpasangan. Langkah pertama, kita buka layar kerja SPS yang telah saya sediakan di samping. Kemudian kita klik variable view. Namun kita klik baris pertama, kita beri nama pretest. Dan baris kedua kita menjadi nama post-test. Untuk desimalnya kita rubah jadi 0, dan untuk post-testnya kita rubah juga menjadi 0. Nah, untuk labelnya kita rubah menjadi pretest. Bedanya di nama tidak pakai spasi, sedangkan label pakai spasi. Dan untuk baris kedua kita rubah menjadi post-test. Kita di screenshot, jangan lupa kita ganti dengan style baris kedua juga. Setelah itu kita pindah ke view, atau boleh juga dari variable view kita Ctrl V, maka tampilnya akan seperti ini. Lalu nilai pretest dan post-testnya kita copy untuk data sampel untuk pretestnya, kita pindahkan kita pastinya di kolom baris pertama ya, dan untuk post-testnya kita copy dan paste. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik analis, lalu pilih convert, kemudian varied sample test, karena kita ingin menguji nilai berpasangan. Nah, kita memindahkan pretestnya ini ke variabel pertama, dan post-testnya ini kita pindah ke variabel yang kedua. Dengan cara klik, dan post-test ini kita pindahkan ke variabel yang kedua. Lalu kita klik option, karena kita menguji dengan 90% itu adalah nilai new. Lalu kita klik continue, kita klik OK, maka datanya dari tabel varied sample statistik pada outputnya ini dari deskriptif dari kedua sampel yang diteliti, yakni dari nilai pretest dan post-test. Untuk nilai pretestnya diperoleh rata-rata hasil atau sebesar n-nya itu adalah 51,18. Sedangkan untuk nilai post-testnya diperoleh nilai rata-rata, yaitu untuk post-testnya itu untuk mean-nya atau nilai rata-ratanya itu kita dapat 69,36. Jumlah responden atau siswa yang digunakan
sebagai sampel penelitian. Sebanyak N ini adalah jumlah siswa yang di, di apa digunakan, itu sebanyak 11 sampel atau 11 orang siswa. Untuk nilai standar deviation untuk pretestnya itu 8,56, sedangkan untuk post-testnya itu untuk standar deviationnya itu 8,582. Terakhir adalah nilai standar error-nya. Untuk pretestnya kita dapat 2,583 dan untuk post-testnya itu 2,588. Karena nilai dari rata-rata atau mean kita perkecil dahulu, lebih dahulu. Oke. Karena nilai rata-rata hasil belajar pada pretest itu 51,18, itu kecil dari nilai dari post-test 69,36. Maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara pretest dengan hasil post-testnya itu. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar nyata atau signifikan atau tidak, maka kita perlu menafsirkan hasil uji Paired sample test yang terdapat pada tabel output Paired sample test. Selanjutnya kita lihat ke tabel atau kolom Paired sample correlation di output di samping ini. Hasil dari uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan variabel pretest dan posttest berdasarkan output ini, nilai koefisien korelasinya dapat kita lihat yaitu sebanyak 0,209 dan nilai signifikansinya yaitu sebanyak 0,838. Nah, kesimpulannya itu adalah karena nilai signifikansinya itu 0,538, probabilitasnya 0,05, maka nilai signifikansinya itu besar dari nilai probabilitas. Maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pretest dengan variabel posttest. Selanjutnya, kita membandingkan antara nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05. Ada cara lain yang dapat dilakukan pengujian hipotesis dalam uji Paired sample test ini, yakni dengan membandingkan antara nilai t-hitung dan t-tabel. Adapun pedoman atau dasar pengambilan keputusan adalah, yaitu yang pertama, jika nilai t-hitung besar dari t-tabel, maka HO ditolak dan HA-nya diterima. Dan sebaliknya, jika nilai t-hitungnya kecil dari t-tabel, maka HO diterima dan HA-nya ditolak. Nah, berdasarkan tabel output Paired sample test di samping, t-hitungnya itu bernilai negatif ini, yaitu sebesar min 5,590. T-hitung bernilai negatif ini disebabkan karena nilai rata-rata dari pretest dan posttest ini, karena pretestnya itu kecil dari posttestnya. Maka dalam kasus ini t-hitungnya itu negatif dapat bermakna positif karena t-hitung itu rumusnya t-hitung itu mutlak, artinya nilai t-hitung itu positif. Jadi nilai t-hitungnya itu sama dengan 5,590. Nah, kita lanjut ke untuk pengujian tahap pencarian nilai t-tabel, di mana t-tabel yang dicari itu berdasarkan nilai df degree of freedom atau derajat kebebasannya, itu kita dapat df-nya itu 10 karena n-nya itu n-nya itu 11 sampel atau 11 orang siswa. Maka df-nya di sini dapat 10. Maka kita lihat di perbandingan di tabelnya di uji 2 ya, atau total test dari baris ke-10 dan kolom ke-4 yaitu 0,5 atau uji satu pihaknya di 0,025 kita dapat 2,228. Maka kesimpulannya adalah t-hitungnya itu 5,590 itu besar dari t-tabel, itu sebesar 2,28. Maka disimpulkan HO ditolak dan HA-nya diterima. Artinya
Ada perbedaan antara rata-rata hasil belajar pretest dengan post-test, yang artinya ada pengaruh penggunaan adanya pengaruh peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran X. Nah, itulah cara pengolahan data menggunakan program SPSS dengan uji T berpasangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.